Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syariah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sampai saat ini dalam kondisi sehat walafiat dan insya Allah kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tetap menjaga kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Kita mesti melakukan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Insya Allah semua kita tetap selalu sehat walafiat ya. Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di channel YouTube, di Instagram, dan channel-channel lain kami, Alhamdulillah tim Dana Syariah sudah mengumpulkan, Alhamdulillah luar biasa sekali tanggapan dari sahabat syariah yang ingin tahu lebih jauh karena mencintai dengan Dana Syariah ini insya Allah. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah dirangkum ya. Nah, beberapa pertanyaan yang sering muncul ini akan saya jawab di sini. Insya Allah ini sudah bisa memberikan jawaban yang memuaskan, dan misalnya ada pertanyaan yang belum terpuaskan bisa tetap ditanyakan di customer service atau channel-channel yang lain. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi standby investor atau kalau kita bilang investor standby itu sebenarnya bukan hanya koperasi. Jadi perorangan, lembaga-lembaga atau institusi-institusi itu juga sebagai standby investor. Ada yang sebagai standby investor. Jadi bukan hanya terbatas koperasi. Bahkan kalau yang koperasi seingat saya belum ada ini sampai sekarang ini. Jadi bukan koperasi, tapi perorangan pun juga ada. Maksud dari standby investor adalah standby investor ini posisinya dia mencadangkan uangnya di rekeningnya sendiri. Kemudian dia telah memberitahukan ke kita bahwa kalau ada kekurangan dana di pendanaan tertentu, maka si pendana standby ini siap menutup kekurangannya walaupun prakteknya sedikit sekali. Jadi jarang kita pakai juga itu standby investor itu. Ya, mengenai pendanaan tunggal ini juga banyak ditanyakan ya. Apakah kita bisa mendanai satu proyek sendirian? Misalnya proyek itu nilainya 1 miliar atau 600 juta atau 700 juta dan seterusnya. Prakteknya sudah banyak dan sering. Jadi bahkan ada beberapa proyek yang diborong oleh 1-2 pendana, baik itu pendana institusional atau lembaga atau perorangan, karena dia merasa safe ya, merasa cocok dengan dana syariah dan merasa sesuai dengan kesyariahannya juga, maka dana dia yang cukup besar, lebih dari 1 miliar ya, itu minta dialokasikan di proyek-proyek yang itu artinya satu proyek dikuasain oleh dia atau lembaga itu sendiri, beberapa proyek sekaligus bahkan kalau dananya lebih dari 1 miliar, dan itu sudah terjadi dan sering. Jadi jawabannya adalah bisa, dan itu sudah terjadi. Oke, jadi memastikan pengelolaan dana oleh partner sesuai syariah. Pertama saya tegaskan dulu bahwa partner dana syariah ini adalah developer yang sudah punya pemesan atau pembeli dari unit rumah yang dijualnya. Sehingga partner atau developer ini bukan mengelola dana lagi, tidak. Dia hanya mengelola dana untuk dibelikan bahan-bahan bangunan untuk membangun rumah yang sudah dipesan. Jadi tidak ada pengelolaan dana dalam arti dana ini diberikan ke orang lain atau seperti modal kerja, tidak lagi. Jadi karena ini sudah ada pembelinya dan unitnya sudah tertentu, maka developer ini hanya menerima dana dan membeli bahan baku untuk membangun rumah yang sudah dipesan oleh pembeli. Jadi tidak ada pengelolaan dana. Kemudian satu lagi, dana syariah pada saat memberikan dana ini pun juga memberikannya sesuai progres bangunan, tidak langsung diberikan sekaligus. Nah, dengan demikian dana syariah lah yang memastikan bahwa dana ini sampai atau dipakai untuk tujuan membangun rumah yang sudah dipesan tadi, sehingga kita ada pengawasan gitu. Selain
merekanya juga melakukan pembelian sendiri, kita memberikan dananya juga disesuaikan dengan progres bangunan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, secara detail urut-urutan dari mulai dana syariah ini menerima dana dari pemilik dana sampai ke penerimaan manfaat, dalam hal ini developer, itu kurang lebih urutannya seperti ini. Pertama, dana syariah menayangkan di website atau di aplikasi proyek yang sudah diseleksi, yang sudah dicek segala sesuatu keamanannya, kesyariahannya juga sudah dicek dan sudah ada pembeli pastinya, sudah aman, baru kita tayangkan di website dan aplikasi. Nah, disitulah pemilik dana pada saat membuka website atau aplikasi bisa memilih proyek yang sudah ditawarkan tadi. Nah, disitulah pemilik dana mentransfer dananya, baik itu mobile banking atau datang ke bank, mentransfer dana ke rekening virtual account yang sudah dibuatkan oleh dana syariah. Karena setiap member pendana kalau sudah menjadi member, dia akan punya virtual account atas namanya sendiri. Itu pertama. Kemudian kedua, dana yang terkumpul itu dalam waktu tertentu, kurang lebih maksimal 15 hari akan terkumpul sejumlah yang dibutuhkan oleh developer. Maka dana itu kemudian diserahkan ke developer, tapi diserahkannya ini tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh developer kecuali sesuai progres pembangunan. Jadi kita ikut mengawasi, dana ini tidak bisa langsung ditarik begitu aja, tapi kita taruh di rekening bersama, kemudian di rekening bersama itulah kita kontrol. Jadi uang itu ditarik sesuai kebutuhan, sehingga kita memastikan bahwa uang dari pendana ini dipakai untuk sesuai dengan kebutuhan pendana. Nah, kemudian setelah proyek itu selesai, baru pembeli ini melunasi pembelian rumahnya ke developer dan developer menyerahkan ke dana syariah pelunasannya. Itu yang terjadi. Dan kemudian setiap bulan selama proyek ini dibangun, jadi 6 bulan atau 1 tahun, angsuran dari pembeli setiap bulan yang masuk ke developer inilah yang dibayarkan ke dana syariah, dan kemudian dana syariah lah membayarkan setiap bulan ke pemilik dana. Begitu kurang lebih mekanismenya. Mungkin lebih jelasnya bisa dibaca di website atau di aplikasi. Terima kasih, pertanyaannya ini juga cukup banyak dan sering ditanyakan, sehingga memang tidak salah, tetap harus saya jelaskan supaya semakin jelas ya. Memang biasanya kalau kita dengar imbal hasil secara syariah oleh pengelolaan dana, untuk oleh pengelola dana, biasanya sistemnya adalah musyarakah. Itu yang terjadi. Musyarakah itu artinya apa? Berbagi hasil atas usaha di mana profitnya belum tentu tahu, belum bisa dipastikan dari sekarang, karena dikelola untuk modal kerja suatu proyek. Misalnya proyek properti yang pembelinya belum ada. Kalau pembelinya belum ada kan kita belum tahu berapa nilai jualnya, berapa keuntungannya. Itu baru namanya musyarakah. Tapi dana syariah ini tidak melakukan akad yang musyarakah, tapi yang murabahah. Murabahah itu kita sudah punya, developer itu sudah punya pembeli dan sudah fix, sudah tetap harganya. Nah, dengan pembeli yang sudah ada harganya pasti itulah developer sudah tahu keuntungannya. Nah, keuntungan yang sudah diketahui developer inilah dana syariah melakukan negosiasi apakah keuntungan developer itu yang 15% atau yang 20% boleh dibagikan untuk pendana yang mau bergotong royong urun dana untuk membiayai proyek ini. Artinya apa? Harga sudah jelas, pembeli sudah ada, sehingga 20%-nya ini pun sudah fix gitu. Yang tidak fix itu kalau pembelinya belum ada, sehingga kita belum tahu keuntungannya, belum tahu harga jadinya berapa, sehingga belum tahu keuntungannya. Nah, bedanya dana syariah, kita menggunakan akad yang namanya murabahah, yang pembelinya sudah pasti, sehingga keuntungannya pasti. Itulah yang menyebabkan dana syariah menampilkan di website atau di aplikasinya keuntungan yang fix, 15% atau 20% atau 18%,
bukan range antara 15 dan 20, bukan, karena pembelinya sudah fix. Nah, ini memang sering disalahpahami oleh orang, karena orang banyakan taunya akad syariah itu hanya musyarakah, memang kebanyakan begitu, sehingga jarang melihat akad syariah yang namanya murabahah tadi. Akad murabahah inilah yang kita berbagi hasil atas jual beli, di mana untuk dana syariah itu kita syaratkan pembelinya sudah ada, berarti profitnya sudah jelas, harganya sudah pasti, seperti itu. Ini juga pertanyaan yang sering kali muncul, dan bagus juga untuk dijelaskan kembali bahwa kalau syariah itu kan memang profit and loss sharing gitu ya. Jadi bukan hanya keuntungan saja yang dibagi, tapi kalau ada loss atau kerugian itu juga ditanggung bersama. Prinsip syariahnya seperti itu. Nah, dana syariah ini memilih akad yang namanya murabahah, di mana kita mensyaratkan yang sudah ada pembeli dari produk rumah atau properti itu. Dengan ada pembeli yang sudah pasti ini sudah mengurangi resiko, bahwa berarti ini sudah ada nilai profit yang fix, yang angkanya sudah jelas. Satu itu. Kedua, dengan kita memilih di bidang properti, memang dana syariah mensyaratkan adanya agunan berupa properti itu sendiri. Jadi properti yang menjadi proyek pendanaan ini dijaminkan melalui dana syariah. Dana syariah mewakili pemilik dana untuk memegang agunan berupa fisik dari properti itu sendiri, artinya mengawasi, mengontrol, dan legalitasnya pun dijaminkan ke dana syariah, mewakili pemilik dana. Itulah yang menyebabkan kita mengurangi resiko, kita berikhtiar mengurangi resiko. Nah, apabila terjadi pembeli yang tadinya mengangsur tiap bulan kepada developer ini tiba-tiba macet, misalnya baru 2 bulan, 3 bulan, kemudian dia berhenti, tidak bisa mengangsur lagi karena pandemi atau lain-lain, maka yang kita perlakukan apa? Pertama, kita memberikan kelonggaran. Memang kalau di masa pandemi ini memang kita ada kelonggaran buat si pembeli unit itu untuk bisa mengangsur ke kita kalau memang dia butuh kelonggaran. Kemudian kita, kalau kelonggaran itu sudah kita berikan, ternyata memang si pembeli itu tidak bisa melaksanakan kewajibannya kembali, maka kita bermusyawarah untuk menjual unit itu kepada pembeli yang lain dengan harga yang masih bisa memenuhi ketentuan, memenuhi syarat yang bisa menutup kewajiban dari si pembeli itu. Begitulah yang kita lakukan. Jadi bukannya tidak ada resiko, ada, tapi kita punya solusi, yaitu kita mencari pembeli yang lain kalau itu pembelinya tidak bisa melakukan kewajibannya dalam waktu tertentu. Biasanya tiga kali angsuran itu baru kita tawarkan ke developer dan pembelinya, ayo kita jual sama-sama unit ini kepada pembeli lain, sehingga kewajibannya bisa ditunaikan, sehingga kita bisa tetap memberikan imbal hasil ke dana syariah, ke pemilik dana ya, melalui dana syariah gitu. Ya, ini memang saran yang bagus, tapi memang kita oleh OJK, oleh regulator, oleh Otoritas Jasa Keuangan disarankan setiap kali imbal hasil itu langsung ditransfer ke rekening pemilik dana. Baru kalau pemilik dananya mentransfer kembali, baru kita terima kembali dengan memilih proyek-proyek yang sudah dipilihkan oleh dana syariah di aplikasi. Tapi ini saran yang bagus juga. Mungkin kita nantinya akan memberikan semacam penawaran ya, atau mungkin masing-masing dari pemilik dana yang dananya masih akan ditahan dulu di dana syariah itu melakukan permohonan, semacam, bukan permohonan ya, permintaan gitu ke customer service yang ada, atau lewat email atau apa, minta dananya jangan ditransfer dulu tapi ditahan dulu untuk kemudian nantinya akan dialokasikan ke proyek-proyek tertentu. Jadi atas dasar permintaan, karena kalau tidak atas dasar permintaan dari pemilik dana, dana syariah oleh OJK tidak diperbolehkan menahan imbal hasil yang sudah menjadi haknya
pendana, pemilik dana. Jadi solusinya bagi masyarakat yang ingin dana imbal hasil tiap bulannya itu mau ditahan di dana syariah, bisa melakukan permohonan baik itu tertulis maupun lewat telepon ke customer service gitu. Ini saran yang bagus karena memang banyak yang bertanya seperti itu. Jadi sementara ini solusinya lakukan permintaan ke customer service atau lewat email seperti itu. Oke, terima kasih teman Dana Syariah. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan sampai sekarang kita masih terus menunggu pertanyaan-pertanyaan untuk meningkatkan layanan Dana Syariah kepada sahabat syariah semuanya. Karena makin kita ditanya, makin kita perbaiki kita servis atau layanan kita kepada pemilik dana supaya dana yang kita kelola ini bisa lebih barokah, lebih sesuai syariah, lebih produktif dan sesuai jalur aturan yang diatur oleh pemerintah melalui OJK. Terima kasih, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan insya Allah jawaban-jawaban saya tadi sudah bisa menjawab sebagian, syukur-syukur seluruhnya dari apa yang ingin dipertanyakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Change yourself, change your future. Ayo Hijrah Finansial.